Oke, kami dari kelompok 4. Nama saya Deviniak. Nama saya Muhammad Farid Bir Ali. Nama saya Ahmad Dhani Rwanda. Dan saya Clara Eva Natali De Fretes. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merakit PC. Oke, yang pertama diperlukan alat dan bahan, yaitu casing, power supply, motherboard, prosesor, heatsink dan fan, RAM, hard disk, CD or DVD ROM, pasta pendingin, VGA card, monitor, obeng plus minus, dan yang terakhir kabel T. Oke, selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu pemasangan prosesor. Pertama, kita harus membuka pengait dari prosesornya sehingga terbuka seperti ini. Kemudian kita pasang prosesornya seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa setiap prosesor memiliki tanda seperti ini, yang fungsinya agar kita dapat mengetahui posisi pemasangan prosesor secara benar. Setelah terpasang, kita bisa langsung mengunci pengait dari prosesor tersebut. Langkah kedua yaitu pemasangan RAM. Hal yang harus diperhatikan yaitu pembatas pada RAM. Kita harus memasang RAM dengan benar pada slot RAM di motherboard. Setelah kita pastikan letaknya sudah pas, kita bisa langsung menekan RAM tersebut hingga berbunyi klik. Maka RAM tersebut telah terpasang dengan benar. Langkah ketiga yaitu pemasangan baterai CMOS. Hal yang perlu diperhatikan di sini yaitu kutub positifnya berada di atas. Langkah keempat yaitu pemasangan heatsink dan fan. Biasanya heatsink dan fan ini sudah dijadikan satu. Kita tinggal memasangnya saja. Cara memasangnya juga gampang. Kita hanya perlu beri pasta di atas prosesor, kemudian kita tempel heatsink pas di atas prosesornya. Terus kita kancing menggunakan obeng. Setelah itu kita pasang soketnya ke motherboard. Langkah kelima yaitu pemasangan power supply. Cara pasang power supply sangatlah mudah. Cukup kita pasang dengan benar, lalu kita kancing menggunakan baut. Langkah keenam yaitu pemasangan back panel. Caranya juga cukup mudah. Kita tinggal menekan dan mendorong keluar supaya ketat agar back panel dapat terpasang dengan benar. Oke, lanjut langkah yang ketujuh yaitu pemasangan kabel front panel. Kabel front panel di sini ada kabel power LED, reset, power SW, dan HDD LED. Pemasangannya cukup mudah dengan memperhatikan port 1 dan 3 untuk HDD LED, port 2 dan 4 untuk power LED, port 5 dan 7 untuk reset SW, dan port 6 dan 8 untuk power SW. Langkah ke-8 yaitu pemasangan motherboard. Caranya yaitu pasang ke dalam casing dan kancing menggunakan baut motherboard. Langkah ke-9 yaitu pemasangan kabel power supply ke motherboard. Caranya kita perhatikan bahwa di kabel dan portnya terdapat pengaitnya. Maka kita harus memasang sesuai letaknya, jangan sampai salah. Langkah yang ke-10 yaitu pemasangan hard disk. Caranya kita masukkan hard disk ke tempat hard disk di dalam casing, kemudian kita kancing menggunakan baut hard disk. Untuk langkah ke-11 yaitu pemasangan CD atau DVD ROM. Pada pemasangan CD-ROM atau DVD ROM sudah tersedia slot di bagian depan casing. Langkah ke-12 yaitu pemasangan VGA card. Pemasangan sangatlah mudah, sama seperti pemasangan RAM tadi. Tinggal memasukkan ke slot yang sudah tersedia pada motherboard. Untuk lokasi, slot ini berada di bagian bawah dari soket prosesor. Cara pemasangannya pun hampir sama dengan RAM. Anda cukup sesuaikan bentuk dari soket yang ada, lalu tekan hingga VGA card benar-benar terkunci. Langkah ke-13 yaitu pemasangan kabel SATA dan kabel power ke dalam hard disk. Pertama, kita colokkan kabel power ke dalam hard disk. Kemudian, colokkan juga kabel SATA ke dalam hard disk.
Kemudian colokkan kabel SATA ke port di motherboard agar nantinya PC dapat membaca adanya hard disk. Setelah semuanya terpasang, kita rapikan kabel dan ikat dengan kabel T agar terlihat lebih rapih. Setelah langkah-langkah di atas sudah selesai, proses berikutnya adalah instalasi sistemnya dengan Windows. Jangan lupa sebelum kita menginstalasi Windows, kita harus perhatikan dulu kabel-kabel yang terpasang di port pada PC. Oke, sekian dulu video dari kami. Thank you for watching.